Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di sini bersama saya. Sekarang kita akan lanjut akan membahas mengenai yaitu IP address dan subnetting. Nah, jadi di sini yang pertama ini kita akan pengenalan IP address dan subnetting. Nah, untuk IP itu terbagi menjadi dua, yaitu ada IPv4 dan juga IPv6. Nah, untuk IPv4 itu sendiri itu menjadi dua, itu seperti terbentuknya menjadi 4 oknet. Nah, yang setiap oknetnya itu kayak terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan itu menjadi 32 bit. Angka untuk setiap oknetnya itu jadi kayak desimalnya itu dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisannya itu IPv4 yang benar itu disertakan dengan prefix. Nah, jadi di sini tuh terdapat misalkan contohnya itu misalkan ada /24. Nah, itu merupakan prefix. Nah, jadi prefix itu menentukan IP yang disandingkan untuk mengetahui prefix yang sesuai diperlukan dengan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat itu ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wireless maupun wireless, nah tentu saja pasti memerlukan identitas nama. Nah, pada setiap perangkat identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Nah, jadi misal di sini terdapat jaringan komputer yang terdiri dari 6 komputer. Nah, yang saling terhubung. Maka, berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut? Nah, jawabannya itu yang tepat adalah dapat menggunakan prefix /29. Nah, karena jumlah IP yang digunakannya itu adalah 8. Untuk mengetahui IP dapat kalian menyimak video saya hingga akhir. Nah, jadi kita akan berkenalan dulu dengan subnetting. Nah, subnetting itu merupakan seperti kayak upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak. Jadi kayak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting itu membuat skala dari jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Nah, jadi di sini itu seperti di sini kelasnya tuh di sini ada 0 sampai 255. Nah, di sini adalah /24 IP /24 yaitu 192.168.131. Jadi komputer ini akan terhubung jika kita terdapat IP. Nah, IP-nya itu yang berbeda tapi sama /nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang IP privat and IP public. Nah, kita akan lebih fokus terlebih dahulu dengan IPv4, yang dimana IPv4 itu kayak terbentuk menjadi dua bagian, yaitu IP public dan IP privat. Nah, untuk IP privat sendiri itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi kayak misalkan kalian mengakses facebook.com. Nah, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public. Nah, masing-masing dimiliki oleh mereka, yaitu berarti asal device atau konektor internetnya ya. Jadi alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini itu adalah bagian dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ini kita terbagi menjadi kelas. Ada 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Nah, jadi kayak kelas A itu ininya dari mulai 10.255.255.255. Lalu kelas B itu ada ininya 172. Lalu kelas C itu 192. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jika kalian perhatikan itu,
Nah, di sini terdapat dua gambar yang dimana gambar tersebut merupakan klasifikasi kelas dari IP public dan IP privat. Nah, untuk IP public itu sendiri hanya digunakan pada jaringan lokal atau pada jaringan lokal. Nah, lalu IP public itu alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet. Nah, contohnya itu ada public DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini nih IP privat ini terbagi menjadi kelasnya ada ABC, lalu IP range-nya itu dari kelas A itu dari 1 sampai 226. Lalu ada host per network-nya, terdapat juga default subnet class-nya dari kelas A, B, C hingga ke bawahnya lagi ya. Lalu ada slash notation-nya itu, nah ini adalah slash yang menandakan bahwa itu kayak seperti kelas-kelasnya. Kayak seperti ada kelas A itu slash-nya /8, lalu kelas B itu slash-nya 16, lalu kelas C itu slash-nya 24 yang sering kita gunakan untuk seperti praktek kayak di Cisco yang kayak untuk belajar lah. Soalnya kan kelas C itu kayak lebih ini ya. Nah di sini yang bawah ini kayak masih dengan kelasnya, lalu ada subnet kelasnya juga. Jadi kayak pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelas seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kasus subnetting. Nah, untuk melakukan kasus subnetting ini, saya akan melakukan beberapa proses. Nah, prosesnya itu seperti prefix yang sesuai dengan subnetnya, lalu IP network, IP broadcast, dan lain-lain. Untuk definisi dari prefix dan subnet maksud yaitu untuk menemukan jumlah IP yang bisa digunakan, sedangkan IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan. Nah, ada juga IP broadcast, itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan itu. Nah, lalu ada range. Nah, range ini IP yang bisa digunakan. Jadi, kita ulangi kayak nih, prefix itu kayak seperti yang sesuai, kayak bisa digunakan menentukan jumlah IP. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, di sini kita terdapat kasus seperti jika saya memiliki sebuah jaringan yang terdiri dari 12 PC. Di sini saya akan menggunakan IP address kelas B, yaitu ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus menjumlahkan 2 kali berapa yang hasil menandakan itu 16. Nah, di sini saya tidak menulisnya, tapi di sini tuh berarti kita harus menggunakan 2 pangkat 4. Nah, lalu kita itu harus menentukan prefix dan juga total IP-nya. Nah, prefix-nya itu untuk menjumlahkannya itu kita akan mengurangi di sini 32 dikurangi 4. Nah, 4 ini dari mana? Nah, dari 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat berapa yang mendekati dengan slash-nya 16. Nah, lalu total IP-nya itu 22 dikurangi 28. Hasilnya tuh 16. Jadi kayak total IP. Jadi kayak menjumlahkan kayak gitu ya. Lalu, nah di sini kita cara untuk menentukan subnet mask-nya itu yaitu 256 dikurangi 16. Nah, jadi nanti akan menghasilkan 255.255.255.240. Lalu ini untuk IP networknya. Jadi kita mempunyai 0, 16, 32 dan juga 48. Lalu IP broadcast ini dari makan 16 berarti dari sininya ke 15, lalu 32 berarti dikurangi 1 jadi 31 dan 48 dikurangi 1 jadi 47. Nah, jadi kayak penjumlahannya kita bisa untuk lebih cepatnya untuk dikurangi seperti itu. Lalu ada
range IP. Nah, IP-nya itu 172.16.10.0. Dan selanjutnya, nah, sekarang kita akan masuk ke konsep blok subnet. Nah, di mana blok subnet ini bisa diibaratkan kayak seperti sebuah ruangan. Nah, di sini itu terdapat kan blok subnet 2 dan juga blok subnet 3. Nah, jadi contoh IP-nya tuh ada 10.10.10.0/27. Nah, ini merupakan blok subnet pertama yang setiap blok subnet ini memiliki kayak default yang tidak bisa saling berkomunikasi. Oke. Nah, di sini ini terdapat konsepnya, yaitu sebuah gedung yang memiliki 3 lantai. Ada lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Nah, jadi kita misalkan di lantai ini memiliki 6 device satu gedungnya. Nah, jika terdapat 6 pada lantai 1 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk jika terdapat device di antara lantai 2 dan lantai 3 itu tidak dapat saling berkomunikasi. Jadi kayak dikarenakan itu berbeda blok subnet yang meskipun bisa saling routing, tapi itu kita harus melakukan config terlebih dahulu. Jadi dari lantai 1, 2, 3 itu kita tidak akan bisa saling berkomunikasi. Jadi lantai 1 itu bisa saling berkomunikasi kayak bahkan ada visi 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kayak gitulah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita di sini juga terdapat IPv4 delivery table. Nah, jadi untuk pengirimannya itu pengiriman IPv4 delivery table itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada unicast, yaitu one-to-one communication. Nah, yaitu IP-nya itu dari kelas A, B, dan juga C. Lalu yang kedua itu ada multicast, yaitu one-to-many communication, yang grupnya itu ada IP kelas D. Yang ketiga itu ada broadcast, nah one-to-all communication. Jadi broadcast yang domainnya yang sama. Jadi kita dibagi menjadi 3, ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Dan yang masing-masing ini itu mempunyai kelas yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, sekarang ini kita masuk ke konsep router dan switch. Nah, jadi switch tersendiri itu kayak menghubungkan perangkat yang satu network guys, seperti itu ya. Dan juga routing itu, sedangkan routing itu kayak menghubungkan perangkat yang berbeda networknya. Jadi kayak untuk jembatan penghubung router itu ya, seperti itu. Nah, di sini terdapat 2 device dengan satu network yang dimana dapat langsung terhubung, baik IP address-nya. Nah, pada gambar yang ini terdapat 2 perangkat yang dengan IP address-nya itu berbeda. Nah, untuk sisi kiri, sisi kanan, nah kedua sisi ini memiliki network yang berbeda. Dan yang mengakibatkannya kedua sisi ini tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi kita dapat menggunakan kayak sebuah router. Nah, yang itu ya. Router ini sebagai jembatan seperti yang saya bilang tadi ya, supaya kedua sisi ini dapat saling berkomunikasi. Nah, jadi di switch yang ini pasti dapat saling berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Yang mempunyai IP 192.168.0.1. Lalu IP yang ini yaitu 192.168.0.2. Nah, lalu yang switch yang terdapat yang gambar sisi kanan juga pasti bisa saling berkomunikasi juga, karena mempunyai IP yang berbeda juga, tapi masih satu gateway-nya seperti itu ya. Nah, kita bisa menghubungkan dari PC ini ke PC ini menggunakan switch dan juga router. Nah, jadi kayak router itu kayak inti utamanya untuk menghubungkan kedua switch ini untuk saling berkomunikasi
dari PC 1 dari gedung utama dan juga ke gedung kedua. Nah, jadi diibaratkan kayak router ini kayak bahkan kayak bosnya, lalu di sini ada seperti bahkan ada dua grup. Nah, ini bosnya, ini dua grup, pasti di kedua grup ini punya leadernya masing-masing. Nah, jadi ini leader 1, ini leader 2. Nah, kan kayak pemimpinnya itu, misalkan pemimpinnya itu akan memberikan informasi ke bawahannya, ini pasti akan melalui ke leader-leader dari grupnya ini, dari stage 1 dan juga stage 2. Nah, akan masuk ke PC-nya. Nah, PC ini juga akan dapat terhubung jika kita dapat pokoknya kayak router ini kayak inti utamanya. Jadi seperti itulah. Oke. Sampai sini saja penjelasan untuk materi bab 4 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.